Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sound check. Oke, sound good. Outfit nggak usah dicek guys ya. Soalnya ini aku kayak yang penting record aja sih, yang penting rapih gitu. That's it. Aku mau cerita sedikit soal baru-baru ini aku tuh mengalami burnout yang sangat parah. I think it's one of the worst burnouts that I have ever experienced. Atau mungkin bisa dibilang kalau itu yang baru-baru ini burnout yang paling parah nih. And that counts when I still working on indie webcomic gitu. Kayaknya sih karena terlalu banyak yang mau aku lakukan dalam satu waktu, tapi nggak punya waktunya, nggak punya energinya. Aku punya banyak hobi, kreatif hobi, entertainment hobi, kayak gaming, live stream my gaming, and then fotografi, vlogging. Bahkan beberapa saat sebelum burnout itu, aku juga mau nambahin kembali menggambar, as if I don't have enough hobbies to handle. So yeah, it's too much, just too much. Akhirnya burnoutnya datang, nggak nanggung-nanggung, langsung kayak crashing on me gitu. Wah, sayangnya kayaknya nggak ada nih. Kopi yang biasa aku beli nggak ada. Yang ada yang dulu aku minum tapi ngeboikot kan, jadi nggak minum itu lagi. Itu bukan yang ini, soalnya manis banget kalau yang ini. Wait. Ada guys. Tapi setelah aku lewatin, aku jadi berpikir kalau sebenarnya aku butuh burnout yang itu. Karena di saat itu akhirnya aku bisa istirahat dan berpikir lebih jernih. Apa sih yang mau kulakukan sebenarnya? Apa yang mau kucari dari semua hobi yang kulakukan itu? Dan jawabannya belum tahu. Sampai sekarang jawaban itu masih belum aku bisa jawab. Tapi setidaknya ada pertanyaan yang aku bisa jawab sih. Mana dari hobi-hobi itu yang menurutku, yang bagiku bakal bisa lebih bermakna? Jawabannya itu fotografi dan vlogging, soalnya mereka bisa jalan berbarengan. Jadi sekarang aku mulai mau fokus lagi ke fotografi dan vlogging, soalnya itu yang memberikan not only entertainment, tapi kayak apa ya, sebuah makna sendiri gitu untuk saya. Masih nge-game, masih live stream gaming juga, tapi hanya ketika ada waktu atau energi di sela-sela fotografi dan vlogging. Dan setelah aku dapat clarity itu ya, dapat kemantapan hati untuk fokus ke fotografi dan vlog, aku tuh berasa lega banget. Mungkin karena aku bisa menerima kalau even though I want to do all those creative works, even though they are fun, tapi aku akhirnya bisa nerima kalau aku nggak punya waktu, nggak punya tenaga untuk handle semuanya, untuk lakukan semuanya dengan porsi yang sama. Lalu, apakah masalah dari burnout ini selesai? Ternyata belum. Kembali ke kedisiplinan sebelum burnout itu susah. Sebelum burnout aku kan pakai aplikasi kalender dan task gitu. Tapi setelah burnout, untuk buka aplikasinya aja aku tuh kayak nggak mau gitu. Ada penolakan besar dari dalam diri untuk membuka aplikasinya. Dan to be honest, perasaanku nih ya, proses untuk kembali bangkit setelah burnout itu lebih susah daripada ketika melewati burnoutnya. To be honest, bisa aja sih kalau aku mau berkreasi tanpa struktur, tanpa planning gitu, tapi takutnya kedisiplinannya nggak terbentuk. Jadi aku mencoba logging. Instead of planning, aku jadinya nulis apa yang sudah kulakukan pada hari itu, creative wise, sifatnya jadi lebih reflektif, and putting me accountable kalau di hari yang aku rencanain untuk produktif malah banyak membuang waktu. And it works. Saya termotivasi untuk kembali ke proses kreatifku sedikit demi sedikit, walau tanpa struktur, tapi ada accountability check-nya gitu. Sampai akhirnya aku siap untuk pakai calendar apps lagi. Burnout bisa terjadi ke siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dengan alasan apapun. And it sucks. Tapi untuk kasusku sendiri yang aku lihat ya, burnout yang baru-baru terjadi ini memang parah, tapi sepertinya itu kayak istirahat yang aku butuhkan supaya aku bisa pause, kemudian berpikir jernih,
mau melangkah kemana selanjutnya, mau fokus kemana selanjutnya. Dan istirahat dari burnout itu really recharge me. Langkahku jadi ringan untuk fokus ke fotografi dan vlogging. Aku jadi nggak merasa bersalah untuk ninggalin, well not really ninggalin, lebih kayak mengurangi atensi, mengurangi energi dan waktu ke hobi yang lain. Dan activity log benar-benar membantu untuk mengembalikan ritmeku sebelum burnout itu. Jadi kalau kalian juga baru-baru ini burnout dan merasa susah banget kembali ke ritme sebelum burnout, mungkin bisa pakai activity log. Aku pakai kayak yang ginian aja, very small. Terus aku selalu nyiapin pulpen juga, so it's always there, always in my bag. So yeah, burnout sucks, I know, but burnout is not the end. Dan kita bisa bangkit kembali, guys. See you in the next vlog ya. Atau V-journal kah? Ini V-journal kah? I don't know, but yeah, it's something like this. Bye-bye!